Rasulullah aja gay, gue bilang gitu. Banyak yang ngamuk dari situ. Wah. Woi, langsung gitu DM gitu. Terus bang, ini mau saya jelasin nggak? Nggak usah, ketemu gue langsung di Petamburan. Waduh, waduh. Hukumnya menjadi orang bodoh di Islam itu apa, Tat? Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Zulkarnain Sunusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hayakallah, semoga Allah selalu jaga Ustadz ya. Dan juga amin. Kali ini kita kedatangan spesial nih, yaitu Koi, yang memang pakarnya geopolitik, ahli informasi Rohingya, Waduh. Islam minoritas yang ada di Thailand. Iya, di Thailand bener gue Islam minoritas tadi ya. Bener kan? Bener. Dan bahkan nanti akan cerita keadaan di sana seperti apa dan macam-macam lah. Karena memang sejujurnya kalau di Thailand nih memang Islam Muslim minoritas dong ya. Minoritas, tapi hitungannya terbesar kedua setelah Buddha. Oh, oke. Tapi jauh, Buddha Jauh, ya? 80 hampir 90%, Islam sekian. Nah, di bawahnya baru tuh Kristen, yang lain-lain baru. Tapi Islam kedua. Lumayan ngamatin lo bolak-balik ke Thailand juga berarti ya? Lumayan. Iya. Iya. Tentunya mungkin pembahasan kali ini adalah bersama guru kita Ustadz Zulkarnain Sunusi hafizahullah taala. Banyak pertanyaan kayaknya akan diberikan sama Koi, apapun itu bentuknya. Apalagi belakangan ini beliau ini baru aja viral, Ustadz. Ya, sebenarnya adalah satu kasus yang akhirnya bukan kasus sih sebenarnya, tentang ya, edukasi pendidikan dan pola pikir pengetahuan. Bahasa Inggris basic sebenarnya. Ada yang nanya, Koi, lu gay ya? Iya kan? Ente gay ya? Ya karena saya pria sejati, saya jawab, iya saya gay. GUY kan? GUY, gue gay. Nah, saya jawab gay, terus langsung dinasehatin, dia nggak boleh di Islam gitu-gitu. Boleh, Rasulullah aja gay, gue bilang gitu. Banyak yang ngamuk dari situ. Woi, langsung gitu DM gitu. Terus bang, ini mau saya jelasin nggak? Nggak usah, ketemu gue langsung di Petamburan. Waduh. Santai bang, nih gue nggak mau gue kasih tahu nih beneran gue gitu. Dia udah emosi. Pas rame di blok gue ya. Oh, gara-gara lu bilang katanya Rasulullah aja gay. Rasulullah aja gay. Nggak terima. Akhirnya saya gay karena mencontoh Rasulullah, gue bilang gitu. Dia nggak terima, marah-marah. Kitab apa yang ente baca? Al-Quran. Wah, sesat itu, udah gitu lah. Literasi, pendidikan dan seterusnya. Kita mulai dari situ aja, Koi. Iya. Tentang itu makanya pas pola pikir, di kecerdasan. Di chat ditanyakan, ada mau nitip pertanyaan gak ke Ustadz Zul? Pertanyaan pertama yang gue tanya adalah, hukumnya menjadi orang bodoh di Islam itu apa, Tat? Wah, seru nih. Ya. Kok istilahnya ada istilahnya kalau kita pelajarin kan ada orang jahil. Ya, bodoh gitu ya. Tapi dia merasa kan kalau disangkut pautin ke ibadah, Ustadz. Ya mungkin ini kalau sedikit lebih dalam ya obrolannya ya. Mungkin agak sulit menasehati orang-orang yang memang mungkin bodoh dalam tanda kutip, tapi terkait agama ketimbang orang-orang yang ahli maksiat, Ustadz. Itu kali ya. Jadi bahasa gampangnya tuh lebih mudah menasihati orang-orang yang ahli maksiat, lagi berbuat maksiat, ketimbang orang-orang yang ahli ibadah tapi bodoh ilmu. Karena dia di atas kebenaran menurut dia. Itu yang agak sulit. Ya bener, saya tuh ngerasa mungkin karena mereka ngerasa mereka dekat dengan agama, mereka ngerasa semua tindak tanduk mereka benar. Jadi ketika mendengar sesuatu, langsung yang keluar tuh emosinya. Ngerasa nggak butuh cross check apa-apa dulu. Itu. Padahal salah. Itu. Kan kalau akhirnya kan gampang dipancing orang kalau gitu. Ibaratnya misalnya ada orang berbuat zina di depan mata Anda nih, Ustadz, Anda tinggal bilang bahwa ente ngapain di situ? Zina bener apa salah gitu? Dia tahu. Langsung sadar salah. Langsung minta maaf lah gitu biasa. Mabok-mabokan, narkoba. Ini ente ngelakuin kayak begini. Emang bener apa salah? Salah sih. Tuh, lebih gampang dimasukin ya, Ustadz. Iya. Karena jelas itu salah ya. Nah, kalau kayak gitu gimana, Ustadz? Orang-orang yang tidak mau membuka wawasan, yakin dengan kebenaran yang dia yakini di diri dia sendiri, itu hukumnya tuh gimana, Ustaz? Masya Allah. Fadal Ustaz, barakallahu fikum. Ya, barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi begini ya, pertama saya berdoa dulu nih. Ini di bulan Ramadan ya. Ya. Bulan kita banyak berdoa kepada Allah, kita diberi cahaya dalam hati, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu diberi petunjuk agar supaya menapaki kebenaran dan dihindarkan dari kejelekan. Ya karena seperti yang dihadapi itu ya, itu kan sebenarnya taufik juga sebenarnya.
Jadi karena taufik dari Allah kita dapatnya orang-orang bagus, yang nanya juga lurus-lurus gitu. Tapi karena ada ujian-ujian ya kadang kita dapat kasus-kasus seperti itulah. Orang-orang yang nanya sesuatu, kita memahaminya sesuatu, dianya memahami kemana gitu kan, nggak nyambung gitu. Ya, tapi pertanyaan itu bagus banget sebenarnya. Karena kalau pertanyaan saya jawab apa hukum menjadi orang bodoh, itu kan bodoh, jahil, itu kan mirip-mirip ya dalam bahasa Indonesia kan. Betul. Jadi kalau bodoh dalam artian dia nggak mau belajar sama sekali, dia nggak mau ngerti sama sekali, itu bahaya juga tuh. Sebab dia pasti meninggalkan banyak kewajiban, ya kan. Belajar itu ada sudut kewajiban kalau kita dalam kehidupan. Fa'alam annahu la ilaha illallah, itu perintah kan. Ilmuilah bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Nah, itu dia harus tahu, mengenal siapa Allah yang diibadahi supaya dia cinta kepada Allah, dia mencari jalan menuju kepada Allah, menuju kepada surga Allah, cinta kepada apa yang Allah perintah, kemudian dihormati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menghormati agama dan seterusnya ya. Kemudian di sudut agama juga kan kita ada kewajiban keseharian, yang kewajiban keseharian itu kebaikan untuk kita juga. Sholat 5 waktu, puasa, ya kan. Kalau ada harta kita keluarkan zakatnya. Nah, itu kan sebenarnya kebaikannya untuk kita juga sebenarnya. Harta pun kelihatannya kita keluarin gitu kayak kurang, tapi sebenarnya itu tambahan untuk kita membuat harta itu diberkahi, kemudian diberi kelapangan oleh Allah, diganti dengan yang lebih baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi pada sebagian hal yang wajib di bab ilmu itu wajib dipelajari. Ya, di alam kubur kita mau keluar dari dunia ini sakaratul maut kan harus syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gimana caranya bisa bersyahadat kalau syahadatannya nggak pernah dipelajari sama dia? Ya kan? Begitu di alam kubur ditanya sama malaikat, siapa Rob kamu, siapa nabimu, apa agamamu? Gimana dia menjawab kalau nggak pernah belajar? Ya kan? Malah ada orang yang ini bukan nggak belajar sama sekali, sudah dengar-dengar, cuman dengar-dengar ikut-ikutan doang. Makanya di sebagian hadits itu dia ditanya oleh malaikat 3 pertanyaan, dia menjawab ha la adri sami'tun nas yaquluna syai'an faqultuhu. Saya nggak tahu, saya cuma dengar orang-orang berucap begitu, saya juga ikut-ikut mengucapkan. Ikut-ikut tidak bermanfaat. Iya. Jadi belajar itu maksudnya dia pernah ngambil ilmu dari guru, dia dengarkan dalilnya. Kan tidak wajib menghafal dalil kan, tidak semua orang bisa menghafal dalil. Tapi dia sudah pernah dengar, oh begini oh dalilnya begini. Itu sudah menjadi argumen dia di depan Allah. Ya Allah, saya sudah belajar. Nah gitu. Dengan itulah dia bisa menjawab ketika diterangkan siapa Allah yang diibadahi, dia sudah tahu, dia belajari, dia amalkan. Nah, dia bisa menjawab lancar. Ditanya tentang agamanya, dia sholat, dia tahu apa itu kewajibannya dalam beragama. Dia jawab, agama saya Islam, mudah gitu. Nah gitu. Siapa nabimu? Dia tahu Nabi Muhammad SAW. Jadi mudah dia menjawab. Itu yang dimaksudkan, itu semuanya karena dia belajar. Yaitu pengaruh dari belajar, menuntut ilmu, berbuah dengan amalan. Nah, cuman ada kata, memang sebagian orang ya, kalau dibilang bodoh atau jahil, dalam artian dia nggak mau nambah ilmu. Dia belajar sesuatu melalui cara dia sendiri, metode dia sendiri, tapi dia seakan-akan paling benar gitu. Berarti udah berpuas diri ya jatuhnya, karena udah nggak mau nambah lagi kan? Iya betul. Udah puas dengan yang dia punya sekarang ilmunya kan? Kadang cara belajarnya juga belum tentu benar gitu kan. Misalnya dia baca dari buku kan, ambil dari gurunya nggak tahu ya dia ngambil dari mana kan. Mungkin gurunya juga kan biasanya kan kalau kita ngambil dari banyak guru kita tahu, oh rupanya guru ini sama semua, oh berarti ini diklasifikasinya bagus gitu kan. Tapi kalau ternyata diambil dari seorang guru ini kok beda ya dengan kebanyakan guru yang lain, kan ini agak aneh-aneh kalau kayak gini kan. Sisa cara menimbangnya, cara belajarnya itu yang kita lihat. Ya kalau dia nggak mau naik ke tingkatan itu yang menjadi masalah juga dari sudut itu ya. Terus sudut yang lainnya, kalau dia sudah ambil dari ilmu-ilmu yang wajib, terus masuk ke dalam ilmu yang disunnahkan, dia di situ nggak mau belajar, nggak mau pahami. Misalnya ilmu tentang mustalah hadits, itu kan tidak semua orang yang punya keperluan untuk mempelajarinya kan.
itu kalau dipelajari oleh sebagian dari umat ini sudah cukup gitu supaya tetap lestari ilmu Islam gitu kan. Tapi misalnya semua orang semuanya belajar jadi ilmu hadis semua ya, jadi ahli hadis, mana para pedagangnya, mana para pebisnisnya kan begitu. Jadi maksudnya itu sudah menjadi ukuran, sudah menjadi ketentuan juga di dalam kehidupan. Jadi secara umum kalau ditanya bagaimana hukum menjadi orang yang bodoh, itu hukumnya tergantung konteks bodoh itu apa yang dia inginkan. Jadi kalau dia tidak mau belajar sama sekali, itu masuk di dalam hal yang diharamkan. Kalau dia tidak mau menambah ilmu, ditanya jenis ilmu apa yang dia tidak mau menambah tersebut. Tapi kalau misalnya dia tutup dirinya, fanatik, buta, nggak mau dengar orang lain, hanya dia sendiri yang merasa benar, ini juga. Ini tetap kayak katak dalam tempurung dong, kayak gitu kan. Dia merasa dirinya sudah lengkap, sudah cukup, padahal dia sebenarnya hidup di lingkup yang sempit, cuma dia sendiri pula di situ. Barakallahu fikum. Masya Allah. Syukran Ustaz, jazakallah khair. Artinya udah mulai kejawab, berarti balik lagi. Emang ini orang ya masa sih udah puas. Sekarang ya udah, gue begini apa segala macam ya. Sementara ketika kita udah berusaha dengan sungguh-sungguh, minimal kita udah ada pertanggungjawaban membuktikan ke Allah, ya Allah ini kan saya udah coba kejar untuk belajar biar lebih tahu lebih dalam ketika nanti di hari akhir tentunya ya. Masya Allah, udah kejawab tuh. Kejawab. Intinya belajar emang penting. Gitu iya. Jangan nggak belajar tapi galak di luar, itu juga salah. Udah tadi kata Ustadz katak dalam tempurung tapi keluar galak. Marah-marahin orang gitu. Padahal dia nggak ngerti yang di luar tuh ada apa kan. Itu. Apalagi ketika misalnya berhadapan sama sekarang di bulan Ramadan kan tarawih, segala macam itu kan banyak banget orang-orang sekitar. Iya benar. Bayangkan ketika kita main ngegas-ngegas orang sekitar, ya kan? Apalagi ketika kita tarawih juga pun kita harus tahu siapa teman yang kita ajak ibadah. Jangan sampai ntar bilang mau tarawih main petasan doang, malah kagak ibadah. Loh, kok Anda nyindir saya? Makanya nih gue kasih tahu. Kenapa gue tajam kayak begitu? Biar lu sadar. Gue dulu gitu, dulu ya. Teman ibadah tuh harus benar cari teman nih. Teman ibadah yang paling pas tuh yang ini. Waduh. Jadi lu jangan ngaku punya teman ibadah. Ntar saatnya Anda mau ngasih hadiah dulu buat Koi nih. Tuh, sarung safir. Teman ibadah di saat bulan Ramadan. Nggak percaya nih barcode-nya di sini. Coba aja scan di sini nih. Tuh, nih ganti biar lebih cocok. Jangan nyontor lu main polisi maling atau main perang sarung doang lagi nih ntar nih tarawihnya nih. Safir nih. Ya udah. Oh iya loh, ini megang gini aja bawaannya pengen sholat ini. Emang belum bisa ya? Emang belum bisa. Emang belum waktunya juga kan nih. Nanti pakai tuh ya, Masya Allah. Nah mungkin sekalian mau nanya ke Ustadz lagi pertanyaan berikutnya lagi. Ente kok cuma ngasih dia? Ih, parah banget. Ustadz. Silakan Ustadz. Emang deh. Emang kacau nih. Hei, Anda bikin malu ya. Oh masih ada 20 episode ya. Tapi mantap juga iya. Ustadz kalau per episode dapat punya 30 dong. Sesekalinya Ustadz pas lagi ikutan bermain gimmick tentang iklan apa segala macam ya. Emang pedes ya. Nggak pernah bersuara, sekali bersuara nyelekit. Nyeletuknya jadi beban diri ya. Jangan cuma tawa-tawa, Inong ambil kode ini. Enggak bercanda Ustaz. Masya Allah ya. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya lagi. Kalau di Zoom yang ada yang mau ikutan bertanya, raise hand mau nanya langsung, open mic, monggo. Silakan kita buka. Silakan sambil dicek ya teman-teman semua ya. Masya Allah. Koi mau nanya apa lagi Koi? Ini Ustaz. Kita kan di akhir tahun kemarin tuh ada polemik pengungsi di kita. Oh iya, Rohingya di Aceh. Rohingya di Aceh. Yeah. Mereka datang kan dengan kapal-kapal. Warga lokal dan nolak dengan berbagai alasan yang menurut saya juga masuk akal. Tapi di satu sisi kan ini kemanusiaan juga kan. Tapi ini gimana nih kalau situasinya kayak gini? Apakah kita harus menolong saudara yang dekat dulu, karena bagaimanapun di Aceh juga pasti banyak yang butuh pertolongan dong. Oh ya. Terus datang orang luar yang rame, yang lebih ke apa ya, ke blow up, lebih ke sorot media. Nah, mereka juga butuh pertolongan. Nah, ini gimana nih? Di saat kita nggak akan bisa nolong semuanya kan, karena sumber daya kita juga kurang kan. Nah, tukeran aja lu yang ke hutan, Rohingya di rumah lu. Kan bisa membantu, bener, sama mengurangi umur saya kalau gitu. Survival banget tuh. Iya benar. Ya begitu. Betul Ustaz, barakallahu fik. Iya. Ya sebenarnya yang dilihat itu pada sudut yang mana yang menyelamatkan jiwa. Ya, keperluan pada perkara yang di situ di dalamnya penjagaan terhadap jiwa, menyelamatkan jiwa orang,
itu selalu didahulukan di atas kondisi yang biasa-biasa aja. Kalau kondisinya cuma biasa, kondisi memang perlu, sangat perlu, tapi tidak mengancam jiwanya, itu lebih didahulukan daripada orang yang perlu dibantu dan itu mengancam jiwanya. Masya Allah. Ya, karena di dalam Al-Quran dikatakan waman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan satu jiwa seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Ya, jadi itu kadar lebih didahulukan dari sudut maslahat dan dari sudut manfaat dan pahala, lebih besar pahalanya. Ya, cuman kalau di kondisi-kondisi biasa memang kita dahulukan yang terdekat sebelum yang jauh. Ya, barakallah. Mau dekat dulu baru yang jauh, dekat dulu baru yang jauh. Atau gitu ya. Kita lihat dari kalau emang itu dari keselamatan jiwanya tadi, yang mana yang paling itu kan mendekati kematian mereka kan jatuhnya kan. Nah, tapi di kasus Rohingya ini kan banyak kasus-kasus mereka ini ketika dibantu cenderung tidak tahu diri. Ya, dikasih nasi padang, mereka protes. Ini kurang. Tapi itu bener gak sih? Bukannya provokatif ya? Enggak ya? Bener infonya? Itu bener. Gue kan ada temen di Aceh. Bahkan ada yang gak ke blow up media, dia cerita ketika yang mereka lagi dikasih bantuan pertolongan, perawatnya cewek, itu ada salah satu perawat yang digrepe, terus mereka ketawa-tawa cowok-cowok itu. Yang bener loh. Dari temen gue yang orang Aceh ya. Ini cuma ketika gue ngobrol sama orang Aceh lainnya, itu dia mau benarkan, iya bang, emang ada yang gitu. Kan emang ada beberapa kasus pelecehan juga kan di camp-camp Rohingya yang di Malaysia kan sempet kan. Nah itu tuh gimana Tat? Kan jadi kayak lu minta bantuan kita nih, di saat kita udah ayo udah kita sini bentar deh kita bantuin, atau malah begitu. Apakah kita harus mengusir mereka? Apa tetap kemanusiaan yang utama gitu? Ya berarti kalau analoginya lebih luas lagi nih Ustaz, banyak contoh-contoh kasus bahwa sesimpel nih standarnya misalnya orang minta bantuan ke kita. Iya. Terus giliran udah dikasih semena-mena. Orang minta tolong. Iya, itu kan dari hal-hal kayak gitu tuh. Iya benar. Nih biar kita generalisir ya. Iya benar, termasuk gitu. Rohingya tadi. Orang minjem, gua nginep di tempat lu deh. Tapi ternyata gaya nginepnya jorok, berantak-berantakin apa segala macam. Benar. Bahkan sekarang Rohingya itu kan banyak dianggapnya udah mirip-mirip Israel. Masa ya? Karena di Malaysia mereka minta tanah. Oh iya. Jadi mereka kita udah kita udah bertahun-tahun ngebantu Malaysia, mereka dapat profit, dapat dari kita keuntungan. Sekarang kita sebagai timbal baliknya kita minta tanah di wilayah ini, udah ada gitu. Dan dia bangun-bangun rumah-rumah di gurun-gurun gunung-gunung gitu kan, kadang bangun apa? Di Indonesia juga dia minta satu pulau aja. Iya. Di Indonesia minta satu pulau ya pas di Aceh. Itu jatuh bener dari kata lu. Sekali udah dibantu kok malah ngelunjak, malah minta lebih, malah pengen menguasai, jadi gitu. Itu gimana hukumnya Ustaz dari sudut pandang Islam Ustaz? Ini ada hal yang terkait dengan orang pribadi, ada hal yang terkait dengan negara. Ya, kalau urusan-urusan seperti ini kan urusannya negara. Oke. Dan di dalam wewenang yang terkait atau hal yang terkait dengan negara itu wewenang khusus kan. Jadi mereka yang menentukan, melihat kebijaksanaan. Sebab masalah Rohingya ini bukan dilihat di satu sudut saja, bukan dilihat dari satu sudut kemanusiaan. Misalnya diambil kadar darurat di situ, harus disalahkan semua orang kalau tidak membantu. Tapi kan ada sudut-sudut bahaya yang lain, yang kadang sebagian bahaya itu lebih sama atau bahkan kadang lebih besar dari bahaya yang datang kalau itu tidak dilakukan. Jadi yang seperti itu urusannya kepada negara sebenarnya. Ya. Jadi kalau pemerintah memberikan keputusan atau memberikan kebijaksanaan, itu yang tercakap terbaik. Itu aja ukurannya. Kalau enggak akan berselisih manusia di situ. Orang-orang kan punya pendapat macam-macam nanti. Tapi yang menentukan itu kan harus ada pemerintah yang memberi keputusan, kemudian diputuskan dengan cara yang tidak melanggar syariat. Kalau disebut kasus-kasus seperti tadi itu kan kasus-kasus nggak enak banget didengar ya. Itu adalah perkara yang buruk. Tapi kita nggak boleh memberikan suatu sanksi atau balasan dengan perasaan kita atau dengan apa yang kita anggap benar. Nah, karena itu kan memang hakim sendiri namanya kan. Tapi kita kembalikan kepada hukum yang berlaku. Kita kembalikan kepada ketentuan antar negara dan seterusnya. Barakallahu fiik. Berarti itu nggak boleh yang mahasiswa-mahasiswa ke penampungan Rohingya terus mereka ngusir-ngusir di sana kan? Ya nggak bisa sembarangan. Iya nggak bisa. Ya karena itu masuknya jadi main hakim sendiri kan. Bagaimanapun serese-rese mereka tetap
Kita harus ngikut pemimpin kita berarti kebijakan negaranya gimana. Iya, betul. Karena memang urusannya kan lintas negara, urusannya orang masuk orang keluar itu kan yang lebih tahu, lebih punya hak itu adalah penguasa atau mungkin pemimpin yang lagi bertugas sekarang ini atau pemerintah berarti kan. Nah, berarti kita serahkan. Nggak tahu jawaban-jawaban dari Bapak Jokowi, Pak Presiden kita lihat aja nanti itu kira-kira seperti apa. Karena update-update-nya seperti apa? Pemerintah udah ambil tindakan belum, Indong? Nanti belum ada tindakan. Mungkin kan pemerintah juga hati-hati ya. Benar. Nong, tapi kalau gue gini tulisan Safirnya kelihatan ya, Nong? Asik. Numpuk-numpuk ya. Oh, tapi tetap deh. Safir yang paling teratas ya. Safir paling teratas. Iya, karena tapi kan emang kalau kita punya yang baru kan yang lama bukan berarti harus dibuang. Oh iya betul. Iya, tenang. Lebih baiknya disimpan ya. Oke. Ini buat kawan-kawan yang ada di Zoom silakan kalau mau nanya secara live juga raise hand aja nanti biar tim kita ngelihat bahwa ternyata kawan-kawan raise hand ada kode tangan di situ berarti tinggal bisa nanya langsung kepada Ustaz Zulkarnain. Baik, yang berikutnya mungkin asik nih kalau lo bahas mengenai sisi ketika lo pernah ke Thailand. Oke. Karena memang konten-konten audiens lo kan lo dikenal sebagai cerita tentang Thailand. Gimana sih kondisi Muslim di sana dan masjid, tempat ibadah? Kan kalau minoritas kan artinya kan apakah dipersulit gitu? Gimana lu bisa cerita dan mungkin ada yang bertanyakan ke Ustadz? Gini, Islam sebenarnya di Thailand tuh sangat diperhatikan karena ada imamnya sendiri yang jadi kayak imam umatnya yang dipilih. Oh gitu? Jadi yang ngurus Islam di sana tuh dia. Kayak apa? Kayak MUI gitu? Apa ya? Mufti namanya. Mufti. Ya kayak MUI gitu. Jadi ada satu ini ya pemimpinnya lah. Jadi ada kayak lembaga fatwanya gitu kan ya. Itu jadi itu diperhatikan terus pembagiannya kan sebenarnya kan agak ini kan, agak numpuk di selatan kan Islam itu. Jadi mayoritasnya kan Buddha. Kedua Islam. Cuma jauh bedanya tuh puluhan % lah bedanya. Dan numpuknya Islam yang mayoritas itu di selatan karena kan perbatasan sama Malaysia. Nah, tapi karena numpuk itu juga banyak yang pengen misahin diri seperti di sana banyak di selatan itu. Tapi kalau di ibu kotanya itu gue ngeliatnya cenderung lebih kondusif walaupun minoritas ya. Dan banyak banget kok sekarang misalnya kita jajan es apa itu penjualnya pakai jilbab gitu tuh udah banyak di Bangkok tuh banyak. Abis itu dan menurut gue sangat kondusif. Kenapa gue ngerasa gitu? Karena gue pernah tahun lalu ketika Ramadan tahun lalu gue bikin konten itu sholat 5 waktu di 5 masjid di Bangkok. Wow, gimana tuh? Ada apa sih masjid di sana? Gue sholat subuh di Masjid Jawa. Namanya Masjid Jawa? Masjid Jawa. Berarti ada orang Indonesianya dong? Turunan semua sekarang. Kakek-kakeknya yang ngebangun yang Jawa. Kayak imamnya tuh namanya Imam Rangsat. Imam Rangsat dia itu keturunan Kendal. Keturunan Kendal, Masjid Jawa. Coba pas ditanya bisa bahasa Jawa apa enggak udah nggak bisa. Udah jauh lah turunannya ya. terus ditanya put bahasa Jawa Maidai. Enggak tahu. Maidai kata dia. Terus Zuhur. Masjid Zuhur Islamic Center emang pusat ya. Segede Istiqlal. Enggak juga ya. Enggak. Cuma secara arsitektur paling itu dah. Jadi di antara semua masjid itu yang tidak di kampung cuma Islamic Center. Sisanya di dalam kampung-kampung. Jadi gue jelajah kampung, masuk sini, kampung sini. Asar Masjid Indonesia. Namanya Masjid Indonesia. Itu juga di dalam kampung. Masjid Indonesia namanya. Tapi tidak ada yang bisa ngomong Indonesia. Iya dong. Iya, sama sekali nggak ada. Maghrib. Masjid Harun. Masya Allah. Based on nama pendirinya. Gue lupa Harun siapa tapi yang pasti bukan Masiku. Bukan ya. Gue lupa Harunnya Harun siapa. Tapi dia itu orang Pontianak. Jadi pedagang Pontianak yang merantau. Isa namanya Masjid Bantukdin. Masjid Bantukdin itu sebenarnya didirikannya sama orang-orang dari Thailand Selatan tadi. Orang dari Thailand Selatan yang ke Bangkok, mereka mendirikan itu. Sebenarnya mungkin secara historisnya nggak ada yang spesial sama kita kan. Tapi ketika gue kesana, kenapa gue milihnya Isa di Bantukdin? Karena itu deket sama Khao San Road, pusat maksiatnya Thailand. Salah satu pusat maksiat Thailand. Hubungannya apa maksudnya nih? Jadi gue mau ngasih tahu, lu jangan ke Khao San Road minum-minum terus lu sosok nggak alasan nggak sholat karena nggak ada masjid. Keren. Itu semenit 2 menit jalan kaki. Nggak ada alasan ya. Lu ini Khao San Road. Kita masuk ke dalam ya, belok ke gang ya. Tempat maksiat. Apa dugem? Mau dugem, mau pingpong show, lo tau pingpong show kan? Apa sih nggak tahu lagi. Cewek-cewek gitulah pokoknya. Waduh. Cewek-cewek tanpa busana. Nauzubillah pokoknya. Pokoknya itu jadi satu jalan gede gitu tuh itu tempat dugem semua.
Nah, tapi kalau kita nyebrang dikit di jalan nih, kita nyebrang masuk ke gang ini, set, itu ada masjid. Semenit 2 menit jalan. Rame masjid isinya? Tidak ada dong. Aduh. Sepi dong. Kan masjid kan di kampung ya jatuh ya. Ini kan gang gedenya. Kita masuk ke jalan kampungnya. Sepi. Dah. Tapi yang paling berkesan dan yang sangat disukai oleh viewer gue malah masjid yang terakhir. Karena ketika gue selesai, bapak-bapak DKM di sana ramah banget, ngajak gue nongkrong, ngajak makan. Jadi kayak bener-bener, wah anjir emang umat Islam tuh ketika ketemu sesama Islam memang seramah ini, mau beda negara mau gimana tuh emang. Di luar begitu padahal sesama Islam aja beda negara aja. Tapi kok di sini kayak iya. Jadi kayak bener juga ya, tapi iya nih, gue agak ngeri nih. Gue agak ngeri aja. Apa yang mau lu tanya ke Ustadz? Yang mau gue tanyakan adalah terkait lu kan jadi musafir tuh di situ tuh biasanya. Iya. Iya kan? Lah iya kan lu musafir. Iya. Kalau bisa kita berlibur ke suatu negara, ke suatu kota di negara lain kayak di Bangkok. Gue udah tahu, terus gue jadi tahu fakta kok di Bangkok tuh masjid ada sekian ratus, di seluruh Thailand ada berapa ribu. Kalau udah kita tahu fakta itu dan ternyata di banyak gang di dekat-dekat kita tuh ada masjid, apakah masih bisa kita sholat di jamak? Oh karena deket ya? Karena kan jaraknya udah deket. Kalau dulu kan misalnya gue ke Thailand, sholatnya nanti deh misalnya maghribnya lewat, nanti aja isya tunggu nyampe hotel misalnya. Atau misalnya mau keluar zuhur, sekalian asar deh, nanti asar nggak nemu. Tapi setelah gue tahu faktanya, ternyata di sini masjid. Tinggal kita cari pakai Google Translate, mosque tuh udah keluar kan yang paling dekat yang mana. Apakah itu masih bisa kita menjamak sholat kita? Nah, pertanyaannya bagus, boleh Ustaz. Gimana Ustaz? Apakah jamak itu konotasinya adalah gara-gara mungkin kita sulit menemukan tempat ibadah, masjid? Ya, karena memang jauh-jauh jaraknya. Jadi ini ceritanya udah panjang nih. Cuman ada 3 hal yang saya mau tanggapin tadi. Apa Ustaz? Yang pertama masalah imam masjid, imam besar ya untuk umat Islam di Thailand. Itu sering ada di negara-negara yang minoritas, ada kaum muslimin. Biasanya seperti itu, ada lembaga-lembaganya, ada muftinya, sebab harus ada rujukan. Ya, misalnya untuk haji kan ada pimpinan rombongan, di pengadilan misalnya pernikahan, talak dan seterusnya kan harus ada. Lembaga munika misalnya kan harus ada ininya di lembaga. Itu fungsi-fungsinya tuh. Ya berkembang dan biasanya itu terbentuk sendiri di negara-negara manapun yang umat Islam minoritas. Itu pasti ada seperti itu. Karena itulah dari keindahan agama ya. Sedikit pun tapi menunjukkan ada hal yang bersatu gitu. Masya Allah. Ya. Terus yang kedua, kalau cerita masalah masjid-masjid tadi ya, terus kondisi di Thailand, Masya Allah. Saya sendiri sebagai orang Indonesia itu sangat bersyukur gitu. Dengan Indonesia kita gitu. Sampai saya ingat satu waktu ya, saya lupa. Saya pernah ke Korea. Ya. Korea Selatan. Jadi kalau utara lebih mantap pada otak. Utara ya. Agak ngeri bukan lebih mantap. Agak ngeri. Silakan. Jadi Doro gitu kan, nyari makan rumit kan. Yang halal ya. Yang halal. Teman-teman kan tahu sebenarnya. Cuma yang paling nggak enak di hati saya itu kan mau sholat itu jauh banget gitu kan. Harus dijemput dulu saya gitu dari mobil lah. Begitu anak kembali dari Korea itu sudah di atas pesawat itu saya menangis tuh. Saya gembira banget kembali ke Indonesia. Pulang. Alhamdulillah akhirnya pulang. Saya pikir seorang Ustadzul kan nangis. Pisah sama opa. Tahunya memang akhirnya lepas dari kepenatan ini. Iya. Maksudnya kita harusnya bersyukur gitu. Kita hidup di negeri kita. Kita masih melihat di bulan Ramadan orang ramai Masya Allah ke masjid. Apalagi di hari pertama kan. Wah itu bahagia banget gitu kan. Padahal Ramadan kan setiap tahun kan. Tapi subhanallah, kebahagiaan itu selalu ada aja kan. Ya, kemudian sholat 5 waktu dan seterusnya. Ya Masya Allah. Terus yang ketiga tadi masalah ini saya juga nggak tahu nih. Saya pikir tadi antum mukim di sana di Thailand. Cuma Madai. Enggak lagi. Enggak. Indonesia. Saya Indonesia. Cuma emang saya sangat suka budaya-budaya Thailand, Jadi saya sering ke sana buat belajar, buat segala macam lah. Jadi waktu ke sana cuma tinggal berapa hari gitu kan? Ya seminggu 2 minggu lah kadang. Ya, jadi itu ada hukum di safar kalau kayak gitu. Ya begini, kalau dia musafir, kita musafir ya dari Indonesia ke negeri mana saja. Kalau dia sudah jarak safar, kita boleh untuk menjamak dan mengqashar salat. Ya, tapi kalau kita
menuju sebuah tujuan dan kita tahu berapa lama kita singgah di sana. Misalnya saya tahu saya cuma sepekan di sana. Tapi saya pindah-pindah, itu tetap safar, nggak ada masalah. Tapi kalau saya di satu tempat saja dan saya lebih sepekan, saya hanya boleh menjamak dan mukasar sholat 4 hari. Lebih dari ilmu itu, nih, ilmu baru tahu nih gue. 4 hari. Lebih dari itu biasa aja ininya. Ya jadi tahu. Tapi kalau pindah-pindah itu kan artinya musafir ya. Tapi kalau misalnya saya ke satu tempat, saya nggak tahu ini berapa lama saya di sana. Saya misalnya ke Malaysia, saya berobat ya. Saya nggak tahu berapa lama saya selesai di sana berobatnya. Ya itu nggak ada masalah. Mau sebulan, 2 bulan, sepanjang saya belum tahu berapa lama saya selesai, saya bisa menjamak dan mengqasar. Karena keperluan saya nggak tahu. Nah seperti itu. Okay. Tapi pada dasarnya kita menjamak dan mengqasar itu keringanan bagi musafir. Tapi kalau mau sholat di setiap waktu di masjid yang ada sholat berjamaah itu, masya Allah, cakep banget. Masya Allah. Ya, barakallah. Allah ibarik bisa nyobain juga ya. Nah tapi nanti mungkin Koi akan menyikapi ke Ustadz, tapi mumpung gue inget juga nih bro. Ustadz, gini, agak keluar dikit dari tema, tapi memang masih pembahasan mengenai safar nih Ustadz. Ketika misalnya kita umroh, gitu kan, tentunya kan kalau teman-teman udah pada tahu ya, kalau umroh kan pasti kan pakai kasih umroh ya. Kan ada kasih solusi punya kasih umroh. Ya, ini cuma intermezzo aja. Kan tahu dong, pasti kan ada keberangkatan di bulan Syawal di tanggal 15 April 2024 habis lebaran. Toto gue tahu nih, dan nggak tahu nih, tiba-tiba tahu nih, gue nengok kiri jadi tahu nih. Iya. Nah, tentunya sebenarnya mau dibahas lagi nih Ustadz. Anda kadang safar umroh lah, Mekah Madinah. Dalam hal itu kan ada yang tiba-tiba kita ke bolak-balik masjid aja, itu kan Masjid Nabawi, Masya Allah, Masjidil Haram dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ada juga yang ini kan bisa disafar juga gitu ya. Tapi ada yang bilang bahwa sayang kan mumpung di sini gitu, dijamak maksudnya, maaf bukan disafar, maksudnya dijamak gitu ya. Nah itu gimana ketentuannya Ustaz? Dalam artian memang Anda sedikit jarang ya, bisa dibilang jarang ditemukan gitu ya, mengenai ketika sudah umroh mereka tuh ngejama-jamain gitu ya. Gitu. Cuma memang ada kalanya ya sebenarnya kan itu kan safar juga. Kita tahu kan kita bakal 9 hari, 11 hari paketnya dan seterusnya. Boleh tahu ketentuan-ketentuannya nggak Ustaz? Mungkin bagi kawan-kawan yang belum tahu gitu dalam hal ini. Iya, jadi secara hukum asalnya boleh aja menjamak, mengqasar silahkan. Boleh. Tapi memang masjid ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini memiliki keutamaan khusus. Masya Allah. Ya makanya keringanan ini boleh, tapi begitu ada keutamaan khusus yang kita bisa dapatkan suatu hal yang besar, ya ini kadang bisa mengalahkan dari sudut keringanan yang diberi di sini. Makanya kalau ada yang jarang kita lihat ada yang menjamak sholat dan ini karena dia mengejar keutamaan. Itu dia mengejar keutamaan. Ya lu dari situ masa menjamak jadi gitu kan. Cuma kayak Anda misalnya paket sekalian ke Taif misalnya, kan jauh tuh Ustaz dari Mekah itu Taif boleh di qasar. Cuman kalau seperti itu bentuknya, kita keluar dari tanah Taif ini kan Mekah dulu kan. Dari Mekah kita keluar ke tanah halal namanya. Jadi kalau ke Taif bisa misalnya duhur asar, kita balik masih asar, masih bisa jamak takhir, kita sholatnya di Mekah aja walaupun bukan di Masjidil Haramnya, cari masjid aja yang penting di atas tanah haram. Sepanjang dia masih di atas tanah haram, pahalanya masih sama dengan sholat di Masjidil Haram. Berarti ambil dua-duanya, misal 2 rakaat itu di sebelum berangkat ke Taif Ustaz ya? Iya, itu lebih cakep seperti itu. Supaya nggak luput, kan sayang juga kan kita jauh-jauh ingin dapat pahala 100 ribu kali lipat lebih bagus dari sholat di masjid lain, tiba-tiba gara-gara jalan-jalan ke Taif hilang kita pahalanya. Gitu. Ini catatan nih buat kawan-kawan nih. Jadi artinya nggak cuma buat jalan-jalannya, tapi diperhatikan juga banyak yang miss di sini nih. Kita ambil dulu aja pahala untuk sholat di Masjidil Haram apa segala macamnya. Masya Allah. Dan gue mau nambahin tadi karena Pak Ustadz ngomong masalah di Korea makanan halal segala macam. Gue mau sharing dikit nih. Ketika gue di Thailand, buat yang cewek-cewek misalnya kayak Inong yang jilbaban gitu, itu malah lebih aman. Karena ketika kita nggak tahu makanan itu haram, kita mau beli, itu pasti diomelin. Jangan beli ini, dagangan gue haram. Lu yang sana. Oh gitu. Iya. Iya, gue baru inget itu tuh. Kayak di Indonesia juga kooperatif gitu sih. Gue sama bini gue mau masuk ke tempat ada lah waktu itu sushi belum berlogo dan lain sebagainya. Dikasih tahu juga, di Korea ternyata begitu ya. Kirain mereka ngejar Thailand. Di Thailand kirain mengejar cuan aja tuh. Itu kan gue juga gitu kan. Itu banyak banget, jadi makanan-makanan yang gue itu karena gue sama istri jilbaban. Langsung ini. Jangan di sini. Jangan ini haram. Dagangan saya haram, situ aja.
Selalu digituin, selalu diingetin. Banyak banget gue ngalamin itu. Masya Allah. Itu jadi emang udah dianggap bagian dari mereka orang-orang Islam ini. Jadi ketika ada yang jadi gue mungkin dapat duit dari lu, cuma kan ini lu bakal dosa nih, diingetin sama dia. Menyikapi cerita dari Koi ini, ternyata Islam tuh sebegitu dipandang sekali Ustaz ya di negara-negara. Pengalaman Ustaz gimana? Nah itulah Islam itu subhanallah ya. Masya Allah. Jadi kadang seorang itu mengingatkan sesuatu, hari ini dia nggak terima, tapi sesuatu yang kita sampaikan sepanjang itu bagus, dia akan selalu ingat tuh. Oh, dulu pernah ada bilangin saya gini, dulu ada yang pernah bilangin gini. Nah, itu enaknya tadi. Jadi keberkahan di dalam ilmu, keberkahan di dalam amalan, banyak hal yang tuh diingetin nggak terima, tapi kepikiran. Dibawa pulang, dipikirin. Tapi masih nggak terima lama-lama. Ya juga kayaknya ya, jadi gitu. Itulah Islam. Makanya buat masih mikir-mikir, ayo login. Ya, asyhadu alla. Mau jadi kesana. Boleh mungkin di ujung Ustadz berikan penutup nasihat gitu ya. Ya, mungkin kalau memang ternyata ada di Zoom ada yang pertanyaan berikutnya, nanti kita jawab di episode berikutnya aja ya teman-teman ya. Fadhol Ustadz, barakallahu fikum. Ramadan itu simbol kebersamaan. Namanya al-ijtima. Kita tahan buka puasa semuanya di waktu sahur, nggak ada yang maju star kan, nggak ada yang betul. Buka puasa kita semuanya sama waktu bukanya, matahari terbenam kita semua berbuka, kan begitu. Itu simbol kebersamaan tuh. Dan kebersamaan itu akan dilihat di tengah umat Islam di negara manapun kita datangin. Di mana ada umat Islam pasti ada simbol kebersamaan yang masih kita lihat. Dan itulah ciri umat Islam, selalu mengarah kepada hal yang menyatukan, kebersamaan. Sebab kita harapkan dengan menjaga kebersamaan yang Allah perintah di dunia, itu akan menjadi kebersamaan kita di akhirat. Di mana penduduk surga itu sama-sama duduk di atas divan, saling berhadapan, kemudian mereka bergembira dengan rahmat dan karunia Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk masuk ke bulan Ramadan, memberikan kepada kita semua anugerah menjadi penduduk surganya dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim dan muslimah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabb. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Bro, syukran bro ya. Thank you, Der. Ya, sama-sama. Siap nih buat kawan-kawan yang pengen nonton lebih lanjut ya, tayangannya apa segala macamnya, pokoknya pastikan nonton program Takjil. Insyaallah tayang setiap hari di bulan Ramadan di jam 3 dini hari, nemenin waktu sahur ya teman-teman semua. Mantap.